Jabarpos.com, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin menghadiri Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia dan Hari Penyiaran ke-91. KPI sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi penyiaran media cetak dan elektronik di Indonesia memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjamin perolehan informasi yang layak dan benar bagi masyarakat. Untuk itu, dalam memperkuat peran ini ke depan, Wapres menyampaikan 5 strategi memperkuat pengawasan penyiaran di Indonesia. Hari ini saya menghadiri Rakornas KPI, rapat koordinasi nasional dan juga Hari Penyiaran Nasional ke-91. Ya, ini kita harapkan bahwa rapat koordinasi ini menghasilkan keputusan rekomendasi yang akan memberikan manfaat, membuat kualitas penyiaran kita lebih baik lagi. Sebab posisi penyiaran itu sangat strategis dalam rangka membangun masyarakat, menyampaikan informasi yang benar, juga melakukan edukasi terhadap masyarakat. Karena itu posisi penyiaran ini menjadi sangat penting dan itu juga merupakan mitra pemerintah. Karena itu pemerintah punya kepentingan yang besar agar KPI bisa berfungsi optimal dan mampu juga mengawasi siaran-siaran yang tidak mengedukasi masyarakat, bahkan membuat siaran-siaran yang tidak benar. Saya kira itu. Wapres menilai, sosialisasi ini penting agar masyarakat terhindar dan terlindungi dari berita bohong, hoaks. Khususnya dalam momentum Pilkada serentak bulan November mendatang, ia berharap KPI, KPID, dan penyelenggara televisi dan radio dapat memberikan edukasi pelaksanaan dan perkembangan hasil Pilkada melalui siaran yang baik, positif, dan netral. Program kerja dari pemerintah tentu penyiaran punya peran serta untuk menunjukkan hal-hal apa saja sudah ditunjukkan atau dilakukan oleh pemerintah. Baru-baru ini kan dari survei Litbang Kompas juga menunjukkan 75% lebih ini responden mengaku puas dengan pemerintahan saat ini, terlebih juga karena intensitas bantuan sosial yang lebih ditingkatkan untuk di beberapa periode terakhir ini. Apa tanggapan Bapak selaku Wakil Presiden agar nanti sampai ke akhir masa jabatan Bapak bersama dengan Pak Jokowi, tren citra positif ini tetap terus terjaga begitu? Itu satu, Pak. Lalu isu lain terkait dengan nilai tukar rupiah, Pak, ini makin lemah, levelnya udah lebih dari 16.400. Ada kekhawatiran ini dampaknya bakal ngaruh ke bahan-bahan pokok, ke BBM dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Kira-kira langkah antisipatif apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dan ke depannya, Pak, untuk memastikan hal itu jangan sampai terjadi? Terima kasih, Pak. Adanya kepuasan publik yang besar tentu pemerintah, saya dan Pak Jokowi menyampaikan terima kasih ya bahwa masyarakat, rakyat masih memberikan kepercayaan yang besar, kepuasannya sudah yang cukup besar. Dan tentu kami akan terus menjaga agar kepuasan itu selalu bukan makin turun tapi makin tinggi. Ya, dengan memberikan pelayanan yang optimal. Ya, tadi kita sudah rapat juga dalam rangka APBN kita dan untuk mengevaluasi hal-hal. Walaupun begitu kita masih cukup baik, ya ekonomi kita cukup baik. Memang ada nilai tukar rupiah ini karena ada pengaruh global, ya pengaruh penguatan dolar, karena ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat sehingga dolar itu nilainya agak tinggi. Tapi kita juga terus berusaha untuk menekan. Kalau kemarin tuh 16.470, sekarang hari ini sudah turun, ya artinya tidak tambah naik tapi tidak turun. Intervensi terus dilakukan oleh Bank Indonesia, oleh pemerintah, dan kita berharap bahwa kita akan bisa mengembalikan
kepada nilai yang normal yang seharusnya kita harapkan. Itu saya kira langkah-langkah terus dan dapat koordinasi terus dilakukan, dan memang kita menghadapi situasi global yang tentu tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi oleh semua mata uang di dunia ini. Ya, bahkan euro pun juga mengalami penurunan. Ya, jadi memang, tapi posisi kita sekarang justru naik. Ya, dari posisi di 20, kita di atas Malaysia sekarang. Ya, hanya di bawah Thailand saja. Tapi di atas Jepang, di atas Inggris posisi kita sekarang itu. Ini hal yang menggembirakan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.